Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling kontroversial dan berdarah dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Mari kita mulai. Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik dan ekonomi yang sangat tegang. Presiden Soekarno mencoba menyeimbangkan berbagai kekuatan politik, termasuk militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Saat itu, PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit berkembang pesat dan menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat semakin meningkat. Militer melihat PKI sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka, sementara PKI merasa perlu mengambil tindakan agar tidak dihancurkan oleh militer. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Para jenderal ini dibunuh dan jasad mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta. Para korban peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ijakus Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, yang dibunuh kemudian di Yogyakarta. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang komandan Batalion Cakra Birawa, pasukan pengawal Presiden. Mereka mengklaim aksi ini sebagai upaya untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal, sebuah kelompok fiktif yang disebut-sebut berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu memimpin Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad segera mengambil alih komando untuk mengatasi situasi. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, Soeharto dan pasukannya berhasil menguasai Jakarta dan menumpas pasukan yang terlibat dalam gerakan tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Soeharto mulai memperkuat posisinya. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Ini menandai awal dari berakhirnya kekuasaan Soekarno dan permulaan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. PKI kemudian dibubarkan dan anggotanya serta orang-orang yang diduga terkait dengan PKI mengalami penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi massal. Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang tewas dalam pembersihan anti-komunis yang terjadi setelah peristiwa ini. Peristiwa G30 SPKI meninggalkan bekas mendalam dalam sejarah Indonesia. Hingga kini, perdebatan tentang siapa yang sebenarnya berada di balik peristiwa ini masih berlangsung. Ada berbagai teori mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain seperti militer sendiri atau agen-agen intelijen asing. Dengan memahami peristiwa G30 SPKI, kita bisa belajar tentang kompleksitas politik dan dampak panjang dari kejadian ini terhadap masyarakat Indonesia. Penting bagi kita untuk mempelajari sejarah ini secara kritis dan objektif agar bisa membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya.